Selamat sore Pak Majid, apa kabar? Selamat sore, apa kabar? Baik, saya baik-baik, sehat-sehat. Ya, boleh perkenalkan diri? Ya, nama saya Lutfi Majid. Saya tinggal di Brooklyn, di New York. Di New York sendiri saya udah hampir 22 tahun lebih ya. Ya. Dan selalu di New York. Saya nggak pernah pindah di mana-mana. Bagaimana situasi New York sekarang? Menurut kemarin sih beritanya kita udah mulai menurun ya untuk kasus coronavirus ini. Cuman saya dengar tadi pagi agak nambah lagi dikit, tapi nggak terlalu banyak seperti minggu-minggu sebelumnya, which is good, better than before. Yeah. Bagaimana masyarakat Indonesia di New York sekarang? Nah, saya termasuk apa ya, beruntung sekali ya punya Indonesian community di New York sini sangat apa ya, keen ya, persatuannya erat sekali, Pak. Saya salut banget di sini selama corona ini udah dari bulan lalu kita tuh sangat saling membantu, saling gotong royong dalam hal apa ya, cuman sharing aja gitu ya, atau kalau ada beberapa teman kita yang sakit atau kena corona ini, kita semua langsung cepat gitu, cekatan gitu untuk cari tahu tinggalnya di mana atau rumah sakitnya di mana, meskipun kita nggak bisa nengokin gitu ya, paling nggak keluarga yang di rumah bisa kita bantu juga gitu, support like emotionally, atau juga kita bisa bikinin makanan atau bawain makanan gitu, yang seperti itu. Kalaupun ada yang alhamdulillah sehat-sehat aja, kita bisa selalu ada yang tanya, udah masak belum, atau perlu belanja enggak gitu. Nanti ada salah satu temen yang punya mobil akan belanja grocery, and then he's gonna bring all this grocery to some friends who need it gitu. Makanya saya salut banget dan bangga. Excellent. Pak Majid sekarang ngajar yoga. Boleh cerita mulanya gimana tuh? Kalau saya pribadi, saya praktisi yoga udah lama sekali ya, hampir 20 tahun. Specifically yang Kundalini ini tadi, yang saya ngajar. Nah, dengan adanya, tadinya saya nggak ngajar, saya cuman latihan sendiri, Pak. Entah itu di yoga studio atau saya di rumah gitu ya. Tapi berhubung dengan kondisi dan situasi seperti ini selama corona ini, COVID-19 ini, saya awalnya ngajar spouse saya di rumah gitu ya. Saya pikir dia nggak pernah yoga, dia cuman nge-gym aja gitu ya. Saya pikir ya udah sini saya ajarin, karena di Kundalini sendiri itu kita praktis beberapa teknik pernafasan gitu, yang mana bisa membantu atau menyerang virus ini tadi gitu. We fight against this virus gitu ya. Yang kedua, dengan breathing technique ini kita mempekerjakan saraf sistem kita untuk build immune system. So I was helping him and teaching him yoga with this yoga. Terus kemudian biasa
chatting sama beberapa temen di WA group gitu ya. Kebetulan saya dulu foundernya Satu Pelangi itu LGBT Indonesian LGBT community yang ada di New York sini, New York Metro area. Jadi ada 3 state grup kita ini. Nah, kita ngobrol di situ, terus kemudian saya bilang, oh ya saya ngajarin my spouse di rumah gitu kan. Terus mereka bilang ngajarin apa? Saya bilang ngajarin yoga ke Kundalini. Terus mereka nanya, karena buat mereka asing yoga ini nih asing sekali. Gitu. Memang jarang orang yang practice this yoga. Mostly itu yang yoga-yoga kayak Bikram, Astanga, Vinyasa apa segala macam. So akhirnya mereka bilang mereka tertarik, ajarin kita dong gitu kan. Nah mulai deh tuh dari situ. Tadinya awalnya itu cuma 2 orang Pak kelas saya di rumah sini lewat Zoom gitu kan. Dari 2 orang akhirnya bertambah 4 orang. Terus mereka bilang, iya ya enak ya, seger ya badannya habis yoga apa segala macam. So dari situ kemudian saya pikir saya ini dengan lewat yoga yang saya ajarin ke mereka, saya juga membantu teman-teman atau komunitas saya untuk bertarung ya melawan coronavirus ini tadi. Nggak cuma secara fisik, tapi juga secara mental. Mereka jadi nggak stres, terus mereka juga benar-benar relaxing dan yang mana relaxing dan menenangkan pikiran itu juga kita bangkitkan hormon endorfin yang mana menyerang si virus ini tadi juga gitu Pak. So sampai sekarang kira-kira saya udah hampir sebulan ya. Saya udah ini kelas yang ke-13 hari ini tadi itu udah sekitar hampir 20-an orang. Dan nggak cuman dari Satu Pelangi atau LGBT community aja, tapi udah sampai ibu-ibu dari Philadelphia tadi ada 3 orang. Terus kemudian yang di Washington DC 1 orang. Di New Jersey ada 2 orang. Di New York sendiri on and off sekitar 6-8 orang. Ada satu teman saya yang di England, bukan New England, tapi di UK, di Wales, itu selalu ikut kelas saya juga 1 orang. So, ya. Yeah. Kalau ini Ya, apakah kalau ini kan udah nomor yang ke-13 kali ya. ya. Kalau seandainya ada orang baru mau ikut, apakah harus belajar dari basic dulu baru naik atau memang siapa aja bisa masuk langsung bisa Ya, sebenarnya sih siapa aja bisa masuk dan sebenarnya level saya ngajar nggak ada level-levelnya ya karena di Kundalini sendiri juga sebenarnya nggak ada level-levelnya unless if you want to be a yoga teacher and then they have this level gitu ya. Jadi karena emang basically Kundalini yoga ini yang kita lakukan itu teknik pernafasan aja gitu. Nah untuk level kedua dan ketiganya itu cuman dari improvisasi dari beberapa movement dan posing gitu. Cuman kalau my next class itu hari Sabtu nanti udah ada beberapa ibu-ibu yang di Philadelphia akan nambah lagi kira-kira 2 atau 3 orang. Mereka memang nanya, loh saya itu nggak pernah loh yoga ini. Saya bilang nggak apa-apa Bu, jangan khawatir. Nanti saya pun juga akan ngajarin dari awal. Biasanya kalau untuk anggota baru begitu 5 menit 10 saya minta 5 menit 10 menit lebih early jadi saya bisa ngasih penjelasan sebelumnya gitu. Biasanya itu hari apa dan jam berapa? Biasanya itu Senin, Rabu, Sabtu. Tapi berhubung hari Senin kemarin itu saya ada keperluan, jadi saya rubah minggu ini aja Selasa, Kamis, sama Sabtu. Gitu. Tapi Sabtu selalu saya ngajar. Jamnya sekitar kadang-kadang jam 3, kadang-kadang jam 4 gitu. Saya ada yang bilang, Mas bisa nggak jam 3?
karena apa namanya jam 4 saya mesti asar, salat asar. Ya udah saya coba. Nanti ada lagi yang bilang, "Pak, jam 4 jangan jam 4 dong, jangan jam 3 dong, jam 4 dong," gitu. Susah ya buat saya untuk mengakomodasi everyone in the same ya situ I mean ya. Terus kemarin ada yang bilang, "Mas, teman saya mau pengen join tapi dia baru selesai kerja jam 5." Waduh, kalau jam 5 kasihan yang lain juga ya, saya bilang gitu. Jadi ya saya coba untuk you know make everyone happy but I can't. Ya. Apakah Jadi ada ya biaya? Biaya? biaya, saya nggak narikin biaya, Pak. Terus terang saya apa ya, spreading my positive energy, spreading my love, ya. Saya nggak narikin biaya sama sekali. Ada beberapa yang bule-bule itu apa segala macam nanya, "Oh, I can't because he doesn't want to take the donation," gitu ya. Terus saya bilang, "Ya udah deh, terserah deh. Kalau mau, if you wanna Venmo or Zelle or whatever, I'll take it, but I'm not put a price tag on it, you know." Yeah. Apakah ini terbuka untuk masyarakat Indonesia yang lain? Oh yeah, of course. Makanya saya bilang tadi uh, ada teman atau jadi cuman dari teman ke teman gitu Pak ya. Uh, ada yang dari Washington DC, ada yang Philadelphia. Jadi ya, yeah, I'm very open. Waktu itu ada yang dari Atlanta. Ya, ya. Bagaimana kalau seandainya ada yang ingin join, kontaknya gimana? Uh, biasanya makanya kebetulan teman ngasih referensi gitu ya. Terus kemudian mereka bilang ke saya, ini teman saya mau join bisa nggak? Oh ya bisa, of course bisa gitu kan. Nah nanti biasanya temennya itu ngasih nomor teleponnya, kemudian tinggal saya add di WA. Karena saya pakai Zoom, jadi saya harus kirim link invitation-nya itu tadi kan. Atau kadang-kadang ada yang teman-teman itu beberapa teman forward that link ke mereka gitu. Jadi seandainya salah satu pembaca majalah Kabari, oke, I want to join, ya. Apakah bisa beri email, alamat email atau telepon atau gimana? Iya, saya mendingan kalau kalau lewat media seperti itu mendingan lewat email. Emailnya apa? Ya, email email saya Majid M M-A, M like Mary, A like Apple, D like David, J like John, I, and D like David again. And then my first name, L like Larry, U, T like Tom, H, F like Frank, and then I at gmail.com. So majidlutfi@gmail.com. Oke, baik. Ada kesan-kesan terakhir? Kesan-kesan terakhir, pesan-pesan terakhir buat masyarakat Indonesia semuanya yang ada di Amerika ya. Terutama sekarang, ya, Ya, terutama dengan situasi. uh, iya. Dalam situasi seperti ini sebenarnya kita nggak boleh terlalu panik dan stres. Of course, itu bakalan secara naluri, secara natural itu wajar, bakalan ada di otak kita dan secara nggak langsung dan spontanitas akan ada itu panik dan stres. Cuman kalau menurut saya bilang ya udah kita ikhlas aja, gitu ya, kita pasrahin aja, kita berdoa aja sama yang di atas. Dan selebihnya kita harus uh, social distancing, pakai masker, pakai glove, cuci tangan se-frequently gitu ya, dan hidup secara sehat aja gitu ya, makan yang sehat, minum vitamin. Kalau bisa, kalau ada waktu dan kesempatan lo olahraga di rumah atau yoga dan segala macam seperti itu, silakan lakukan. Cuman sekali lagi, jangan stres gitu, karena stres itu yang akan bring down our immunity, justru lebih mudah untuk kena gitu. Di situ aja tuh Pak pesan saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Majid.
Sampai kita berjumpa lagi. Sukses. Terima kasih Pak. Terima kasih.